Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Amin. Baiklah, hari ini kita masuk ke kelas 2 bab 7. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, tujuan pembelajaran kali ini adalah iman kepada malaikat. Siapakah malaikat itu? Nama-nama malaikat beserta tugasnya dan ciri-ciri anak beriman kepada malaikat. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Ada berapakah rukun iman itu? Nah, apa rukun iman yang kedua? Ya, betul sekali jawaban kalian. Tahukah kalian siapa malaikat itu? Berikut ini akan dijelaskan tentang siapa malaikat itu. Sebelumnya, mari kita bernyanyi bersama dulu ya, sambil mengenal malaikat Allah. Judulnya 10 Malaikat, nada lagu Balanku Ada 5. Ayo mari kita mulai. 10 malaikat yang wajib kita imani. Jibril penyampai wahyu, Mikail pembagi rezeki. Israfil peniup sangkakala, Israel pencabut nyawa, Roki pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Mungkar Nangkir bertanya di alam kubur, Malik penjaga pintu neraka. Ridwan penjaga pintu surga, itulah nama dan tugasnya. Anak-anak, setelah bernyanyi, selanjutnya kita akan belajar tentang siapa malaikat itu. Nah, malaikat itu termasuk makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat baik. Malaikat itu selalu taat kepada perintah Allah. Anak-anak, malaikat itu tidak pernah membangkang. Malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, anak-anak, wujud malaikat tidaklah tampak oleh panca indera karena mereka bersifat gaib atau tidak tampak oleh mata. Anak-anak, tahukah kalian berapa jumlah malaikat itu? Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu, tapi yang wajib kita ketahui berjumlah 10. Berikut 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Di dalam Al-Quran, malaikat Jibril disebutkan sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Alamin. Dan yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Rezeki adalah segala kenikmatan dari Allah. Contohnya hujan, kesuburan, tanah, kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sebanyak 2 kali tiupan. Tiupan pertama mematikan semua dunia dan isinya. Tiupan kedua membangkitkan manusia setelah kiamat. Manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Nah, yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel dijuluki sebagai malaikat maut. Dan yang kelima adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar berpasangan dengan malaikat Nakir. Mereka bertugas menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Mungkar dan Nakir akan menanyakan beberapa hal mengenai siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Nah, orang yang beriman akan menjawab, Tuhanku adalah Allah, Nabiku Muhammad, agamaku adalah Islam. Maka orang beriman tersebut akan diberikan ketenangan di alam kubur sampai hari kebangkitan. Bagi yang tidak bisa menjawabnya, akan mendapatkan siksa kubur.
Nah, yang keenam, malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib bertugas untuk mencatat segala amal baik yang kita lakukan, dan malaikat atid bertugas mencatat amal buruk yang kita lakukan selama di dunia. Dan yang ketujuh adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniyah. Zabaniyah yaitu malaikat yang digambarkan sangat kejam dan menyakitkan. Anak yang tidak sholat dan durhaka kepada orang tua akan masuk neraka dan bertemu malaikat Malik. Apakah kita mau? Tentu tidak ya sayang. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Malaikat Ridwan juga diperintah untuk membantu dan menyambut orang beriman masuk surga. Anak yang rajin ibadah dan sayang kepada orang tua akan masuk surga dan bertemu malaikat Ridwan. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, selalu bersifat jujur. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, selalu berperilaku baik. Yang keempat, selalu berusaha menjadi lebih baik. Yang kelima, berusaha menjadi anak yang bertakwa. Yang keenam, ingat Allah Subhanahu wa taala hendak berperilaku tercela dan bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diberi. Nah, baiklah anak-anak, kalian telah mempelajari ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Nah, apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Yaitu mengamalkan semua ciri-ciri tersebut agar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya masuk surga. Baiklah, materi kita telah selesai sampai di sini. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.